Tarweh keliling dari MUI sebetulnya, MUI Sukapada bersama Pak Lurah dan para perangkat yang lain, tapi nampaknya mati lampu, tetapi kita tetap laksanakan. Insya Allah yang akan melaksanakan tausiah hari ini adalah Ketua MUI Kelurahan Sukapada, Bapak Ustadz Syarif. Bapak Syarif, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa, amma ba'du. Subhanaka ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, shallallahul azim. Pada DKM beserta dengan Masjid Darussalam yang saya hormati, para tokoh, santri, kemudian ada teman-teman kami dari MUI, LPM, Forum RW, ada Pak Lurah, mungkin kalau kebetulan tadi tidak ini, nggak terlihat begitu. Mohon maaf kalau memang kehadirannya tidak membuat senyaman sebiasanya. Bukan berarti kita menyalakan listrik mati, tidak juga. Karena ini sudah menjadi qadarullah. Tetapi tetap bagaimanapun kejadian ini harus kita nikmati. Atau nanti kalau lampunya mati sholatnya jadi khusyuk, kata siapa? Tergantung hati yang menerima. Apapun kondisi, apalagi nanti di Yombil di alam kubur ya, lebih gelap ya Pak ya, lebih gelap katanya begitu ya. Percaya nggak Pak? Di alam kubur gelap banget katanya, gelap ya. Mestinya orang yang percaya, yang iman harus percaya. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Para bapak jamaah sekalian Allah muliakan, nanti kalau sudah diamin ya Pak ya, kalau terlalu panjang mohon diaminkan begitu, khawatirnya kelewat begitu. Para bapak jamaah sekalian Allah muliakan, melihat dari fenomena ini listrik mati, sekali lagi tidak menyalakan listrik, memang ini sudah menjadi qadarullah. Bagaimana menyikapinya ini? Maka la'alakum tafakkarun begitu ya, untuk menjadi orang-orang yang berpikir, bertadabbur. Bahkan ada hikmah di balik matinya lampu. Dari sisi ekonomi, orang yang jualan lilin begitu laku gitu ya. Yang jualan apa lagi nih yang kaitannya dengan rokok gitu kan menjadikan dia jadi nggak terawih, jadi ngerokok di gelap-gelap, jadi enak, rokoknya bebas, jadi laku gitu. Sisi baik, ada sisi buruk. Sisi buruknya yang tadinya di Darussalam misalkan 3, 4, 5 sab jadi 2 sab misalkan, karena mati lampu dan sebagainya. Tapi kembali kepada keimanan. Jamaah sekalian yang muliakan, kan ini menjadi ketentuan Allah. Bahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan wa idza sakata fakaro begitu. Apabila seseorang diam, sakata fakaro, maka diamnya itu sebagai fakaro, berpikir. Termasuk hari ini mati lampu, sholat tarawihnya gimana ya, berpikir, oh berarti besok lusa kita harus siap-siap ini lampu yang menghandle, mengcover kira-kira kurang lebih 15 menit sehingga isanya bisa tidak gelap gitu misalkan, atau mungkin yang lainnya begitu. Jadi sakatanya itu, diamnya itu adalah fakaro, berpikir. Itu Ali bin Abi Thalib karramallahu. Begitupun ditambah idza nataqo dzakaro, dan bicaranya adalah zikir, mengingat kepada Allah.
Begitupun hari ini jamaah sekalian Allah muliakan. Kita menyampaikan ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang saya sampaikan banyak salahnya. Tetapi mudah-mudahan ada sedikit yang benarnya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah nataqo zakaro. Zikirnya karena atau bicaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nadoro, ketika melihatnya itu adalah sebuah tabarok, sebuah tadabur. Hari ini mati lampu, dilihat, dirasakan, dan dibayangkan. Sehingga jadi tadabur. Jadi sebuah, oh ya Masya Allah, begitulah biasanya. Hanya satu lilin, satu lampu saja ketika mati ini luar biasanya. Orang sangat membutuhkan. Berarti luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, apalagi matahari, bulan dan sebagainya. Maka di surat-surat yang disebutkan di situ, yang di ujungnya itu la'alakum tattaqun. Termasuk ketika kita melakukan ibadah puasa, ibadah Ramadan ini. Ada hal-hal yang kita lakukan yang memang akan secara nafsu gitu, akan sangat melelahkan, akan sangat menyakitkan, tetapi di ujungnya nanti akan menjadi nikmat. Seperti Ramadan ini, kita puasa sebulan dan sebagainya, nanti ujungnya adalah la'alakum tattaqun. Begitupun hal-hal lain begitu. Ketika mati lampu ini, setelah itu nanti ada hikmah yang lebih luar biasa yang seseorang maknanya, tadaburnya berbeda-beda. Tergantung dari pemaknaan hati di dalam menyikapi fenomena ini. Kemudian jamaah sekalian yang muliakan, kemudian karena ini tadabur, kemudian zakar, berpikir dan terfikir, kemudian zikir karena Allah, itu tentu dibarengi dengan ilmu begitu. Karena tanpa dengan ilmu sangat susah begitu orang berzikir, orang bertadabur karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis disebutkan man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi orang yang menginginkan kehidupan dunia, baik itu mau buruk dilakukan maupun jelek dilakukan, itu dikembalikan ke orang yang hidup atau orang yang melakukannya itu. Maka fa'alaihi bil ilmi, maka dibarengi dengan ilmu. Melakukan keburukan harus dibarengi dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu tidak mungkin akan terjadi keburukan yang apalagi kebaikan. Hari ini kita melakukan kebaikan takjil tadi, tarawih dan sebagainya, harus dibarengi dengan ilmu. Sholat isya berjamaah, tidak bisa imam belum sujud begitu, makmum sudah mendahului sujud. Atau mungkin saking khusyuknya jamaah sekalian Allah muliakan, di sujud terakhir itu imam sudah duduk begitu, duduk tahiyatul akhir, ada jamaah nih, mudah-mudahan di Darussalam tidak ada. Ada jamaah yang masih saking khusyuknya, entah itu memang saking khusyuknya akhirnya tidak tahu kalau imam sudah duduk tasyahud akhir. Akhirnya makmumnya terus Atau bisa jadi yang sengaja karena menginginkan bahwa sujud akhir itu adalah diutamakan lebih lama begitu. Tapi bagaimanapun jamaah sekalian yang muliakan, ada adab bagaimana mengikuti imam. Kalau imam sudah duduk dan lain sebagainya, maka makmum harus mengikuti imam. Itu adalah satu bentuk rukun bagaimana berjamaah. Kalau itu akan dihilangkan, maka hilanglah fadilah dari berjamaah. Jamaah sekalian yang muliakan, amin. Cukup ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu jamaah sekalian yang muliakan, atas nama Leng-Lengan MUI mengucapkan permohonan maaf kalau ada teman-teman yang belum hadir ya, berbagai hal begitu. Itu saja barangkali Ibu Bapak, para Bapak jamaah sekalian yang muliakan, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.